Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Syifa Salsabila dari kelas 12 MAPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang cerpen. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Cerpen juga bisa disebut sebagai fiksi prosa, karena cerpen yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik permasalahan yang dialami oleh tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian masalah yang dialami tokoh. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ciri-ciri cerpen sebagai berikut. Yang pertama, terfokus pada satu tokoh. Ceritanya tidak lebih dari 10.000 kata, memiliki puncak masalah, terdapat solusi atau penyelesaian masalah, ceritanya padat dan langsung tertuju pada tujuan, alur yang singkat, dan yang terakhir adalah latar ceritanya terbatas. Nah teman-teman, setelah kita tahu nih ciri-ciri cerpen, mari kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya, yakni tentang fungsi cerpen. Fungsi cerpen secara umum ada 5, teman-teman. Yang pertama ada fungsi rekreatif, yaitu cerpen yang berfungsi untuk memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur bagi seluruh pembacanya. Yang kedua ada fungsi estetika. Cerpen memiliki fungsi untuk memberikan keindahan bagi pembaca karya sastra. Yang ketiga ada fungsi moralitas. Cerpen dapat memberikan nilai-nilai moral kepada pembaca, sehingga mendapatkan pengetahuan tentang hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Yang keempat itu ada fungsi didaktif. Cerpen dapat mengerahkan dan mendidik para pembaca dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan di dalam cerita. Yang terakhir itu ada fungsi religiusitas. Cerpen mengandung nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama yang bisa dijadikan teladan bagi para pembacanya. Nah, selain kelima fungsi tersebut, cerpen juga memiliki fungsi lain, teman-teman, tergantung dari maksud dan tujuan pengarang menulis cerpen tersebut. Nah, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya, yakni struktur cerpen. Pertama itu abstrak. Abstrak merupakan bagian cerpen yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Bagian yang kedua adalah orientasi. Orientasi cerpen berisi penentuan peristiwa yang menciptakan gambaran visual dari latar, atmosfer, dan waktu dari cerita. Di bagian ini, teman-teman akan menemukan pengenalan para tokoh, adegan, dan hubungan antar tokoh. Struktur yang ketiga yakni rangkaian peristiwa. Nah, pada bagian ini, kisah akan berlanjut menyerahkan peristiwa satu ke peristiwa yang lain yang tidak terduga. Yang keempat itu adalah komplikasi. Komplikasi. Nah, di cerita ini, cerita akan bergerak menuju konflik atau puncak masalah, pertentangan, atau kesulitan-kesulitan bagi para tokoh yang mempengaruhi latar, waktu, dan karakter. Yang kelima itu ada resolusi. Pada bagian ini akan menceritakan solusi dari masalah atau tantangan yang dicapai. Kamu juga akan mengetahui bagaimana cara pengarang mengakhiri cerita. Nah, yang keenam itu adalah koda. Koda merupakan komentar akhir terhadap seluruh isi cerita. Bagian ini sering juga disebut simpulan cerpen. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke unsur intrinsik cerpen. Yang pertama itu adalah tema. Sebuah cerpen harus memiliki tema cerita. Hal ini karena tema menjadi unsur utama yang ingin disampaikan penulis pada kisahnya. Yang kedua itu adalah alur atau plot. Alur atau plot merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Pada umumnya, alur pada cerpen diawali dengan perkenalan, konflik masalah, lalu penyelesaian. Namun, ada beberapa jenis alur, teman-teman, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga ada setting. Setting merupakan penjelasan mengenai latar atau tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam cerpen tersebut. Yang keempat tentu ada tokoh. Tokoh merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Tokoh terdiri dari pemeran utama dan pemeran pendukung. Yang kelima itu ada watak. Watak merupakan gambaran sifat dari para pemeran. Watak terdiri dari 3, yaitu protagonis, antagonis, dan netral. Yang keenam adalah sudut pandang atau point of view. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang
saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi dua bentuk, yaitu sudut pandang orang pertama yang terdiri dari pelaku utama dan pelaku samping. Sedangkan sudut pandang orang ketiga terdiri dari serba tahu dan pengamat. Nah, unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Hal yang disampaikan biasanya dalam bentuk tersirat maupun tersurat. Sekian pembahasan materi cerpen yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Mohon maaf segala kekurangannya. Saya Silva Syifa Salsabila pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.